Setelah kekuatan Takuto Ira dilucuti dan seluruh pasukan Minogra dimusnahkan oleh kekuatan cheat yang terlalu overpower, seharusnya perlawanan itu telah berakhir. Namun, pada momen berikutnya, Takuto menunjukkan senyuman tenang. Di tengah kehancuran yang seharusnya menandai akhir dari eksistensinya, ia justru menggerakkan langkah terakhir yang sudah dipersiapkan sejak lama. Sistem message kemudian muncul. A motion to penalize Game Master Keiji Kuhara has been accepted. All progress will be suspended until the deliberation is complete. Seketika waktu terhenti kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Baik para paladin, para penyihir, para saint, bahkan sang Game Master sendiri. Segala kekuatan mendadak terhenti, seakan papan permainan dikuasai oleh kekuatan tak terlihat yang menolak campur tangan siapapun. Takuto, yang seharusnya sudah berada di ambang kehancuran, justru berhasil membalikkan keadaan. Sebagai King of Ruin, ia memutuskan untuk menggunakan jalan terakhir, menggugat Game Master itu sendiri. Selama ini, ia berusaha keras mencari identitas asli Keiji Kuhara, sebuah informasi yang mutlak diperlukan untuk mengaktifkan sistem hukuman yang hanya bisa diajukan oleh para player di luar sesi permainan. Kini, dengan nama asli itu di tangan, Takuto dapat menyerang otoritas tertinggi yang mengatur jalannya permainan. Sistem message kembali bergema. Player Takuto Ira, please submit your complaints. Temporary pauses should be avoided for a better gameplay experience. Sistem yang begitu setia pada aturan tabletop RPG tidak ingin permainan tertunda terlalu lama. Takuto pun segera menyampaikan laporan panjangnya. Ia menuduh Game Master melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari menolak memperkenalkan diri, memanipulasi hasil lemparan dadu, mencuri karakter milik peserta, menyalahgunakan otoritas GM tanpa prosedur yang sah, hingga mengacaukan dunia permainan dengan mengungkap kekuasaan GM di hadapan seluruh pion di papan. Ia bahkan menambahkan tuduhan personal, seperti menggunakan karakter miliknya untuk menghina dirinya, serta berbicara berlebihan tentang diri sendiri sehingga merusak alur cerita. Bagi Takuto, seluruh alasan itu cukup untuk menyimpulkan bahwa Keiji Kuhara tidak lagi pantas menjabat sebagai Game Master. Ia pun mengajukan usul resmi agar seluruh peserta diberi kesempatan memilih apakah otoritas Keiji sebagai GM harus dicabut atau tidak. Sistem message pun mengumumkan, "Your submission has been accepted. It has been recognized as a legitimate disciplinary motion and given over to a vote." Dengan begitu, sistem menerima permohonan Takuto sebagai sebuah mosi sah yang akan segera dibawa ke pemungutan suara. Namun, saat itu Atu dan Saint Soalina yang menyadari bahaya besar yang sedang berlangsung berusaha melakukan serangan terakhir untuk menghentikan Takuto. Tetapi sekali lagi, Takuto mengajukan permintaan singkat pada sistem. Sistem message langsung menanggapi, "Sludge Atu and Saint Soalina of Blooming Burial's actions have been cancelled. They can no longer take action." Dalam sekejap, usaha perlawanan terakhir mereka sepenuhnya dibatalkan. Dengan kekuatan sistem di pihaknya, Takuto Ira kini berhasil mengubah situasi yang tadinya merupakan akhir dari hidupnya, menjadi awal dari kehancuran otoritas Game Master itu sendiri. Langkah yang diambil Takuto Ira ternyata hampir identik dengan kemampuan arbiter milik Game Master. Dengan cara ini, pihak TRPG tidak memiliki pilihan selain menerima kenyataan pahit bahwa mereka benar-benar terjebak, tanpa jalan keluar sedikit pun. Sistem kemudian memulai proses pemungutan suara. Takuto menjadi yang pertama mengangkat tangan, menyatakan dengan lantang bahwa otoritas Keiji sebagai Game Master harus dicabut. Pernyataannya tidak langsung mendapat reaksi, tetapi sistem diam-diam memproses keputusan tersebut di balik layar. Keiji Kuhara panik. Ia merasa seperti ikan yang terdampar di daratan, berusaha menolak kenyataan. Namun penolakannya segera dimentahkan. Takuto menegaskan bahwa pihak yang sedang diadili tidak bisa ikut serta dalam pemungutan suara. Dengan begitu, Keiji kehilangan haknya untuk memilih. Hanya ada satu suara yang sah dalam proses ini, suara Takuto Ira. Hasilnya pun tak terhindarkan. Sistem mengumumkan, sistem pesan, approved 1, opposed 0. Based on the above results, Keiji Kuhara's authority as Game Master will be revoked. Dengan keputusan ini, otoritas Keiji resmi dicabut.
Takuto Ira dinyatakan sebagai pemenang mutlak. Kekalahan pihak Sen dan pasukan Tarpiji akhirnya menemukan jawabannya. Bukan sekadar karena kurang memahami sistem permainan, bukan hanya karena lemahnya koordinasi, dan bukan pula hanya karena keputusan ceroboh untuk mengungkap nama asli sang Game Master. Semua itu memang faktor penyebab kehancuran mereka. Namun, paku terakhir di peti mati adalah satu hal sederhana. Mereka telah menjadikan manusia bernama Takuto Ira sebagai musuh. Takuto lalu mengajukan permintaan akhir kepada sistem. Ia meminta semua ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Keiji dihapuskan. Ia menolak untuk menerima permainan yang sudah dirusak oleh tindakan sewenang-wenang sang Game Master. Sistem pun menanggapi. Sistem pesan. Keiji Kuhara's Game Master Authority has been revoked, atau otoritas Game Master milik Keiji Kuhara kini telah dicabut, proceeding to undo all unreasonable outcomes executed by him during this session. Yang artinya, semua hasil cheat dari Game Master yang dilakukan oleh Keiji Kuhara kini telah dibatalkan. Nah, seiring pengumuman itu, dunia permainan kembali terguncang. Kapel yang megah runtuh menjadi puing. Para paladin seketika tergeletak sebagai mayat, bahkan tanpa sempat berteriak. Kota terbakar, tanah diracuni bencana, dan pasukan kehancuran yang sebelumnya dimusnahkan kini muncul kembali dari ketiadaan. Pasukan Minogra menatap pemandangan itu dengan kebingungan. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, namun mereka sadar bahwa pemenang sudah diputuskan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Setelah semuanya berakhir, pihak kebaikan pun kehilangan hak untuk bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Keiji meronta dalam keputusasaan. Ia tak habis pikir bagaimana Takuto bisa mengetahui cara menggunakan celah sistem ini. Baginya, akhir semacam ini sama sekali tak masuk akal. Ia teringat bagaimana dirinya dipilih oleh Dewa Dadu, diberi buku aturan tebal yang berkali-kali ia baca, serta segala upayanya membangun sekutu, menaklukkan wilayah, dan bertarung demi memperkuat posisinya. Semua usaha panjang itu kini hancur dalam sekejap oleh satu langkah yang tidak pernah ia perhitungkan. Sementara Keiji menjerit dalam penyesalan, Takuto hanya menganggap semua ini wajar. Baginya, tak ada yang aneh. Segalanya masuk akal, karena sejak awal dialah yang benar-benar memahami bagaimana sistem ini dapat digunakan untuk membalikkan keadaan. Keiji berdiri di sisi yang berlawanan, tidak mampu memahami sedikit pun apa yang sebenarnya dilakukan Takuto. Sistem permainan Elemental Ward terkenal karena menekankan etika para pemain. Game tersebut mendapat banyak ulasan beragam, sebagian besar karena perselisihan yang kerap muncul di antara pemain yang saling menuntut dalam proses deliberasi disiplin. Tujuan awal para pencipta permainan ini adalah mencegah pengalaman bermain yang buruk, terutama pengalaman tidak nyaman yang ingin segera dilupakan oleh pemain. Dengan semangat itu, mereka merancang sebuah sistem yang penuh aturan ketat demi memastikan setiap orang tetap berpegang pada tata krama dan etika. Semua dibuat dengan sangat teliti, seolah setiap detail harus dijaga agar sesi permainan selalu berlangsung adil dan menyenangkan. Namun, kesungguhan mereka justru melahirkan efek sebaliknya. Aturan-aturan yang berlebihan membuat para peserta terus-menerus saling mengeluh, bahkan untuk hal-hal sepele. Pada akhirnya, para pencipta Elemental Ward lupa akan satu hal penting. Betapapun sempurnanya sistem dibuat, permainan tetap berjalan melalui kata-kata manusia dan putaran dadu yang tidak dapat diprediksi. Takuto adalah sosok yang pernah terjun langsung ke dalam pengalaman itu. Ia pernah mengikuti banyak sesi permainan Elemental Ward secara daring, bertemu dengan berbagai jenis pemain, dan menyaksikan sendiri bagaimana sistem yang ideal bisa dirusak oleh satu orang yang bertindak semaunya selama aturan masih mengizinkan. Setiap kali ia berhadapan dengan hal tersebut, Takuto tidak pernah ragu membuka deliberasi. Tidak ada tipu muslihat yang bisa menipu dirinya, karena baginya kendali selalu ada di tangan orang yang tahu bagaimana memanfaatkan celah sistem. Otak yang membuatnya selalu menduduki peringkat pertama di Eternal Nations membuktikan bahwa ia tidak pernah bisa digeser dari posisi puncak. Semua ini menunjukkan siapa sebenarnya Takuto Ira, seorang pengendali mutlak yang tidak segan menggunakan aturan untuk membalikkan keadaan. Bahkan jika hal tersebut membuatnya kehilangan teman atau dibenci banyak pemain, baginya hal itu bukanlah masalah.
Ia memiliki pengalaman luas dan keyakinan penuh untuk menginjak siapapun yang menghalangi jalannya. Dengan prinsip itulah, sistem akhirnya menyelesaikan pemrosesan permintaan Takuto. Semua keadaan dikembalikan ke titik awal, saat Keiji Kuhara pertama kali menciptakan sosok Erakino. Dengan demikian, jalannya permainan kembali ke keadaan sebelum Atu dilenyapkan dari papan permainan. Dalam momen kembalinya segala sesuatu ke keadaan semula, Atu melupakan sejenak semua permusuhan yang ada. Ia berlari tanpa ragu menuju Takuto, seolah hanya ada satu pusat gravitasi yang menarik dirinya dalam dunia yang telah kacau ini, yaitu Sang Raja Kehancuran. Sampai sini kita stop dulu cuy. Buat yang bingung, maka intinya gampang aja. Di momen tadi, Takuto sudah melaporkan semua kecurangan dari Keiji Kuhara tepat kepada sistem. Atau bahasa gamenya, Takuto sudah nge-report Keiji Kuhara si tukang judol tepat kepada pemilik kekuatan dewa, yaitu kepada sistem dari game itu sendiri. Karena pada dasarnya terdapat sebuah aturan dari game Elemental Ward yang sudah tertulis di dalam buku petunjuk permainan yang isinya mirip seperti pada gambar ini. Pokoknya aturannya panjang banget cuy. Kalian bisa skip bagian ini jika tidak tertarik. Tapi karena ini adalah hal penting, maka walaupun terkesan bertele-tele dan banyak aturan, kami harus tetap menjelaskan aturannya. Buku Peraturan Elemental Ward tentang perilaku bermasalah. Pertama, walaupun kita bayangin main bareng dengan seru, pasti ada aja 1-2 orang yang nggak sejalan sama suasana atau visi permainan kita. Kedua, kenyataannya nggak semua orang mau kerja sama dengan niat baik. Jadi, kita harus siap kalau ada masalah kayak gini muncul. Ketiga, kalau ada peserta yang ucapannya atau tindakannya bikin masalah, game harus dihentikan dulu sebentar dan masalah itu diselesaikan di tempat. Idealnya penyelesaiannya dilakukan bareng-bareng dengan mempertimbangkan akal sehat, etika, dan aturan main. Keempat, jangan pernah menunda masalah cuma demi melanjutkan game. Kalau dibiarkan, kualitas permainan bisa makin turun. Ingat, semua peserta punya tanggung jawab buat bikin pengalaman main jadi yang terbaik. Kelima, kalau ada pemain yang tetap berulah atau nggak mau berubah, pemain lain bisa ngusulin mosi disiplin. Artinya, bisa ada hukuman tegas, termasuk dikeluarkan dari game. Untuk ini, semua peserta, kecuali yang bermasalah, akan voting. Kalau mayoritas setuju, sesi dihentikan dulu, dan game dipertimbangkan ulang. Aturan ini juga berlaku buat Game Master. Kalau mayoritas setuju Game Master bermasalah, sesi bisa langsung dihentikan, dan progres game diatur ulang sesuai kebutuhan. Nah, setelah menjelaskan aturan dari sistem permainan game yang baru saja dimanfaatkan oleh Takuto, maka cerita pun kini kembali dilanjutkan. Atu melompat ke pelukan tuannya, merengkuh leher Takuto dengan penuh emosi, seolah dirinya adalah seorang pahlawan wanita yang baru saja diselamatkan dari derita panjang. Takuto menahan tubuhnya dengan senyum samar, meski pikirannya masih berusaha mencerna situasi. Di dalam dirinya, Atu diliputi rasa hormat dan kesetiaan yang semakin dalam. Semua kecurigaan yang sempat ada seakan sirna begitu saja, tergantikan oleh keyakinan bahwa tuannya adalah satu-satunya yang mampu merobek jebakan musuh dan mengubah keadaan yang semula tampak mustahil. Sementara itu, meskipun suasana dipenuhi kegembiraan karena kembalinya Atu, dua saudari kembar Elfur justru menunjukkan ekspresi jengkel. Mereka seakan lelah harus terus menutupi kekacauan yang ditinggalkan oleh pasangan itu. Meski jauh di dalam hati, keduanya tetap ikut merasa lega. Dalam momen itu, laporan dari pasukan kembali masuk. Pasukan penembak jitu milik Dark Elf telah berhasil menyelesaikan semua misi mereka. Elder Moltar yang setia bahkan sampai berlutut di hadapan Takuto, menegaskan rasa kagum terhadap strategi luar biasa yang telah ditunjukkan sang raja. Takuto sendiri merasa semua berjalan sesuai rencana, bahkan lebih sempurna daripada yang diharapkannya. Sistem permainan TRPG telah melakukan riset yang menguntungkan Minogra. Paladin musuh hampir seluruhnya tumbang. Ada yang terbaring lemah karena luka, ada yang kehilangan kesadaran akibat serangan Forget Maria, dan ada pula yang tubuhnya hancur karena wabah plague milik Caria. Komandan Fjord sudah tidak bernyawa, tubuhnya teronggok tak berdaya di medan perang. Venne jatuh tersungkur karena luka yang tak tertahankan,
Sementara Soalina hanya mampu berdiri dengan sisa tenaga terakhir setelah menguras kekuatan melalui Miracle Arts. Sebaliknya, pasukan Minogra hampir sepenuhnya pulih. Meski beberapa unit minor seperti Long-Legged Bugs dan Brain Eaters hilang, kekuatan utama tetap utuh. Sistem menghapus semua keuntungan curang yang sebelumnya diperoleh pihak TRPG lewat kemampuan arbiter, namun tetap membiarkan kerusakan yang ditimbulkan Minogra di tanah Lenea. Dengan demikian, pasukan musuh kini benar-benar berada di ambang kehancuran total. Di tengah kemenangan mutlak itu, tubuh Takuto mendadak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sakit kepala tajam menghantam dirinya, sama seperti saat ia menyalin kekuatan Flamin. Sebagai raja, ia memang memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan untuk meniru bahkan sistem permainan itu sendiri. Sebuah kekuatan absolut yang tak tertandingi. Namun kekuatan semacam itu selalu memiliki konsekuensi. Atu dengan cepat menyadari pengorbanan besar yang dilakukan tuannya demi menyelamatkannya, membuat rasa setia dan emosinya semakin membuncah. Ketika suasana mereda dan pasukan mulai bersiap untuk kembali ke wilayah mereka, tiba-tiba satu suara yang penuh amarah menggema. Erakino yang sempat kehilangan kesadaran kembali bangkit meski tubuhnya sudah hancur parah. Perutnya berlubang lebar akibat serangan Takuto. Satu lengannya telah membusuk karena kutukan Plague Caria. Luka-luka itu sebelumnya dipaksa sembuh oleh campur tangan GM, namun setelah otoritas sang pengendali dicabut, luka tersebut kembali seperti semula. Erakino masih berusaha menolak kenyataan, memaksakan diri untuk berdiri melawan meski tubuhnya nyaris tidak lagi menyerupai seorang pejuang. Namun bagi Takuto, keberadaannya tidak lebih dari sekadar bayangan sisa permainan yang sebentar lagi akan padam. Ia tahu bahwa tanpa perlindungan otoritas GM, sosok itu tidak akan bertahan lama. Nafas Erakino tersengal, hidupnya seakan api kecil yang siap padam kapan saja. Di titik itu, kemenangan Minogra benar-benar tak terbantahkan. Sistem sudah mengembalikan keadaan sesuai hukum yang semestinya, membiarkan pasukan Divine Nation terkoyak tanpa harapan. Lenea, yang dahulu berdiri sebagai pusat kekuatan, kini hanya menyisakan puing dan kesedihan. Takuto berdiri di tengah kehancuran itu, tenang seperti seorang penguasa yang sejak awal telah memperhitungkan segalanya. Ia adalah raja kehancuran, dan sekali lagi membuktikan bahwa takdir hanya bergerak mengikuti jalannya. Erakino menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya tidak lagi memiliki kuasa untuk melawan, namun rasa bencinya tetap tak terbendung. Ia menatap Takuto dengan pandangan penuh kebencian, seakan hendak menusukkan belati terakhirnya. Dalam amarahnya, ia melontarkan hinaan, menuduh Takuto hanya seorang pecundang yang bergantung pada kekuatan orang lain untuk terlihat hebat. Namun, reaksi Takuto kali ini berbeda. Alih-alih mengabaikan ejekan tersebut, ia malah tertawa terbahak-bahak. Tawa itu begitu keras dan gila, seolah ia baru saja mendengar lelucon terbaik dalam hidupnya. Bahkan, para pengikutnya sendiri tertegun melihat perubahan ekspresi yang begitu drastis. Setelah beberapa saat, tawanya mendadak berhenti, meninggalkan suasana aneh yang membuat semua orang terdiam. Ia menggaruk kepalanya dengan canggung, sadar bahwa ia kembali salah menempatkan diri dalam situasi serius. Atu, yang berhasil melepaskan diri dari genggaman saudari kembar Elfur, perlahan berjalan mendekat. Ia menyebut nama sang raja dengan suara lembut, namun tatapannya penuh kekhawatiran. Takuto menatapnya sejenak, lalu terdiam dalam renungan yang dalam. Atu tidak mengerti apa yang ada di dalam pikirannya, bahkan sempat takut telah melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Namun ternyata yang ada di benak sang raja adalah hal lain, keinginan untuk membalas dendam. Takuto masih menyimpan luka batin ketika Atu sempat direnggut darinya. Baginya, itu adalah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia bertekad bahwa keadilan hanya akan benar-benar seimbang bila pihak lawan membayar penuh atas rasa sakit yang ditimbulkan. Atu yang sudah sangat mengenal sifat kejam tuannya tahu, sekali ia menginginkan balas dendam, maka ia akan menghancurkan musuhnya sampai ke akar-akarnya, tanpa menyisakan jalan keluar sedikit pun. Erakino, yang meski tubuhnya sudah nyaris hancur, tidak bisa menerima niat itu begitu saja. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia berusaha melontarkan perlawanan terakhir, meski kata-katanya kini terdengar semakin putus asa. Namun dalam ketegangan itu, ia tampaknya lupa siapa yang ia hadapi. Takuto Ira bukanlah lawan biasa. Dengan tenang, Takuto mengangkat pertanyaan kepada sistem, seolah sedang membuka jalan menuju sesuatu yang lebih mengerikan.
Ia menanyakan apakah otoritas kosong Game Master masih tersedia untuk diambil alih. Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Erakino yang semula masih mencoba menantang, kini hanya bisa ternganga tak percaya. Rencana Takuto belum berakhir, karena faktanya, balas dendam yang sebenarnya kini baru saja dimulai.